Wajib lapor, wajib lapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di Masjid Pesantren Al-Madinatul Diniyah Babus Salam. Pesantren ini didirikan oleh Ketua Haji Muhammad Amin atau kita kenal hari ini dengan nama Abu Tumin. Saya tidak ingin berpanjang-panjang bercerita. Yang saya ingin sampaikan hanyalah sentuhan-sentuhan yang berkenaan dengan abuya kita, yaitu abuya Profesor Dr. Syekh Haji Tengku Muhyiddin Muhammad Wali Al-Khaliqi. Jadi hari itu kami main ke rumah Abu Tumin. Lepas abuya meninggal kurang lebih sekitar 2 minggu setelah abuya meninggal, kami sudah sampai ke rumah Abu Tumin. Ketika kami ke rumah Abu Tumin, kami sholat maghrib, kemudian kami tunggu Abu Tumin keluar dari dalam kamar. Ketika Abu Tumin keluar, kami bersalaman. Kemudian lepas itu beliau mengajak kami untuk bersolat Isya berjamaah. Sehingga kami sholat Isya berjamaah dengan Abu Tumin. Nah, kemudian lepas itu Abu Tumin langsung duduk kembali dan beliau langsung bercerita. Saya dengan Abuya Muhyiddin Wali itu satu irama. Abuya bilang A, saya bilang A. Saya bilang B, Abuya juga iakan bilang B. Kami itu satu. Tidak berbeda, abuya kamu dengan saya sama satu. Sambil tangannya agak menunjuk itu untuk menunjukkan keterpaduan antara abuya Profesor dan Abu Tumin. Kami ini satu, tidak ada berbeda. Abuya kamu bilang A, saya juga bilang A. Ketika saya bilang B, abuya kamu juga mengiyakan bilang B. Alhamdulillah. Banyak sekali sebenarnya Abu Tumin juga bercerita. Hari itu di Darussalam kelas tertinggi adalah kelas 7. Kelas 7A itu kelas 7A itu saya. Yang hari itu paling tinggi kelas 7B. Kelas 7B itu yang pegang adalah ayah kamu, Abuya Muhyiddin Wali. Saya hari itu alhamdulillah mendapatkan bagian kelas 7A. Jadi hari itu di Darussalam itu paling tinggi kelas 7 dan paling tinggi itu kelas 7B. Kemudian baru kelas 7A. Dan kami berdua menjadi guru di situ.
sempat bercerita seperti itu pada kami waktu kami datang kurang lebih 2 minggu setelah Abuya Profesor meninggal dunia. Nah, jadi itulah kisah-kisah yang saya ingat dari Abu Tumin, ya. Karena ini pun juga sudah terlalu sore dan kita mau melanjutkan kembali perjalanan. Baiklah, kalau begitu saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ilmu kita capai ridha Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah SAW. Sekarang kita sudah sampai ke pesantren Abu Tanomera atau Abu Abdullah Hanafiyah Tanomera. Jadi beliau dimakamkan di pesantren beliau Darul Ulum, ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam, kebetulan pesantrennya itu di dalam komplek asrama perempuan. Jadi kita akan berziarah ke sana. Allah Akbar, Umi, ini Umi kita nih, alhamdulillah Umi. Ini lagi buat YouTube loh, alhamdulillah Umi. Mau masuk ya, bentar lagi ya. Ini kebetulan Umi kita, Uminya daripada Abuya Ruslan Wali, ya. Nah, bukan Uminya, sebenarnya promo istri pada Abuya Ruslan Wali. Jadi kita, maci saya, maci luntuan, maci kandung luntuan, alhamdulillah. Baik, kita sekarang masuk ke makam beliau. Kita mau lihat dulu bersama juga dengan Abidat dan seluruh daripada santriwan daripada Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Terlambat di kloter yang sebelumnya. Abu Tanomera ini batunya besar sekali dan cantik sekali. Tidak pernah saya lihat batu yang sebesar di makam Abu Tanomera. Jadi beliau adalah termasuk angkatan pertama di Darussalam bersama dengan Abu Aziz Samalanga, bersama dengan Abu Imam Syamsuddin. Angkatan yang paling tua, kalau dari sisi makrofnya memang beliau angkatan yang paling tua. Keahlian beliau dalam bidang usul fiqh, ya. Jadi kebetulan kita baru sampai di sini, kita terlambat nih, kloter kita agak terlambat. Kita baca Al-Fatihah dulu kepada Abu Tanomera. Abu Tanomera ini terkenal sekali pada argumen-argumennya dengan Abuya, dan Abuya menikmati diskusi dengan Abu Tanomera. Kemudian belum lanjut ke Darussalam Labuan Haji, sehingga lahirlah anak yang pertama namanya Teguh Muhammad Wali, itu juga di Labuan Haji, dan keduanya sudah berpulang ke rahmatullah hari ini. Dan kita selalu mengingat akan jasa dan peran daripada Abu Tanomera dan Teguh Muhammad Wali. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sentuhannya dengan Abuya Profesor Dr. Mehdi Wali, sebenarnya hari itu di kelasnya Abuya Muda Wali itu ada satu orang anak kecil, ya, yang duduk di sana. Guru-guru besar kita, Abu Tanomera, Abu Aziz Samalanga, itu guru-guru besar Darussalam. Kemudian ada satu orang anak kecil, yaitu Abuya Profesor Dr. Mehdi Wali. Abuya selalu ditunggu oleh murid yang lain, bahwa Abuya bilang kita tunggu dulu Muhyiddin kecil itu sampai ke tempat kita tunggu dulu, beliau sedang mandi, kita tunggu dulu beliau sedang menyisir rambutnya, sampai muncul Muhyiddin Wali itu ke lokasi pengajian. Hari itu terletak di Taman Bunga yang hari ini menjadi makam Abuya Muda Wali. Kemudian barulah dimulai pengajian tersebut. Jadi itu selalu saat itu tuh selalu dilihatlah Abuya Muda Wali oleh Abu Tanomera, oleh Abu Aziz Samalanga gitu. Jadi Abuya Muda Wali pun juga ada menceritakan seperti itu, gitu. Jadi itu sentuhannya sedikit dengan Abuya Muhyiddin Wali.
Baik, sekarang kita berkunjung ke rumahnya. Kita jumpa lagi sama Umi yang tadi kita jumpa depan rumah. Lagi berkunjung ke makam-makam guru-guru besar kita di Aceh. Tadi kita berkunjung ke makam Abu Tumin, sekarang kita berkunjung ke makam Abu Tanah Merah. Lepas ini kita berkunjung ke makam Abu Matangke, kemudian kita berkunjung ke makam Abu Matang Perla. Insya Allah bisa mampir di Abu Pantun Labu. Tapi udah pasti kita berkunjung ke makam Abu Dolan Nibo. Pokoknya rame lah kita hari ini semua di Darussalam, kurang lebih ada 30 orang. Kita temanya mau berziarah. Ziarah mahabbah. Ziarah mahabbah ya. Kepada murid langsung kan? Iya betul. Ini murid yang paling tua yang kita datangi ini. Di Lamno Syekh Hasan Abadi. Syekh Abadi, Kemudian di Taman ada Anggok, Iya. Abu Dawud Zamzami. Oh, tadi pertama Abu Ya. Dawud Zamzami kita, betul. Kemudian Terus kita ke Bangladesh, Kumin yang baru 14 hari yang silam dia wafat. baru 14 hari. Dan sekarang kita di Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunggu Sofyadi. Di samping sebelah kiri saya ini juga ada Ibu Seko Jafar. Kami mewakili Dewan Guru Darussalam yang ikut dengan rombongan ziarah mahabbah kunjungan Dewan Guru Darussalam beserta Ahlul Bait Syekh Mudawali. Ada beberapa orang perwakilan cucu-cucu Abuya berziarah ke makam murid-murid Abuya Mudawali yang langsung. Kemarin sore kita sudah ziarah ke Lamno ke Syekh Hasan. Syekh Hasan itu kan seorang mursyid, murid langsung Mudawali yang pertama kan. Adalah mazhab mereka. Muhammad Jailani wa Abdul Habib Hasan Jali di lain. Kemudian paginya menginap di Asal Sunaja. Kemudian paginya kami ziarah ke Ade Anggo, ke Makbarah Abu Dawud Zamzami. Kemudian kami lanjutkan perjalanan dari ziarah juga ke murid Abu Yamdawali, Samalana, ke Mubi Masra, Samalana, ke Abun Abdul Aziz. Dan beliau lah murid langsung yang lama di Darussalam dan mendapat ijazah lulusan Ustadzul Hakiki, murid top ya. Oh begitu, luar biasa. Tadi dikirim dokumen sama saya. Bukan terbatas beberapa orang. Iya, Selanjutnya betul. tadi ke Abu Tumin, lulusan 14 yang silam. Dan kita sudah ziarah. Sekarang kita tiba di Darul Ulum Tanah Merah. Kita ziarah ke makam Abu Abdullah Tanah Merah. Dan itu memang murid senior yang sangat lama. Bahkan keluarga-keluarga di Gunung Intan dulu ya tinggalnya. Spesialisasi Abu Tanah Merah ini apa? Usuli. Al-Usuli. Usuli wal fikih ya. Pakar usul dan fikih. Kalau Abu Tanah Merah kagak ketok pada fikih usul kuku. Oh begitu, udah dikuras sampai habis ya, betul. Fikih. Kalau masalah mendahulu itu masalah-masalah khilafiyah, muda kaum tua Muhammadiyah. Betul. Yang kita kan cuma dengar cerita riwayatnya. Benar. Kalau enggak Abu Tanah Merah yang kebutuh. Iya betul. Baik, begitu saja sedikit tambahan daripada Tengku Safriyadi, guru senior kita di Pesantren Darussalam Labuan Haji. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe AMM Melayu Raya, ya kan? Dengan ilmu kita capai ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
ومن توفيت إيمان اللهم إنا ورسولك تقبل مثلك بحق الله هدية بالغة تم تقبل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jam setengah 12. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Umi dan keluarga daripada almarhum Abu Daud Unibung atau Abu Muhammad bin Tengku Ahmad. Jadi kami sebenarnya 2 minggu sebelum Abu Daud Unibung berpulang ke rahmatullah, saya sudah sempat silaturahmi dan berjumpa dengan Abu hari itu. Dan kami bercakap-cakap mengenai beberapa hal. Tapi hari itu Abu pun juga sudah lemas sekali. Ya, Abu pun juga tidak bisa menjawab sebenarnya pertanyaan saya. Hanya dari perbincangan tersebut, Abu ada tertawa, Abu ada tersenyum, dan Abu ada mengatakan insya Allah. Gitu. Kemudian sisanya Umi yang pegang pembicaraan. Umi bercerita hari itu di samping Abu sedang dalam keadaan tidur. Umi bercerita mengenai sentuhan antara ayah buntuan, beliau profesor, ayah doktor, dengan Abu. Ceritalah Umi bahwa kalau ayah buntuan kemari, Abu langsung sibuk. Langsung Abu bilang sama Umi keluarkan kitab ini, keluarkan kitab itu, keluarkan kitab ini, keluarkan kitab itu. Ada Abu ya, saya mau berdiskusi, saya mau bertanya. Jadi Abu sangat mencintai diskusi. Abu sangat mencintai adanya pencarian ilmu. Jadi Abu ketika ada Abu tidak mau rugi. Semua waktu betul-betul dimanfaatkan Abu untuk sharing ilmu pengetahuan, untuk berbagi ilmu pengetahuan. Itulah yang dikatakan oleh Umi selalu berulang-ulang, dan Abu pun juga tersenyum-senyum hari itu. Jadi satu hal yang sudah pasti, bahwa ketika Abu ya datang, langsung dimanfaatkan waktu itu penuh oleh Abu untuk membuka kitab-kitab semua dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Abu ya. Jadi hari itu saya lihat dalam gambaran kepala saya, kita hanya ada foto daripada Abu Langkahan yang beliau duduk berdua dengan Abu ya sambil Abu membaca kitab dan beliau menyimak. Jadi foto itu begitu intim sekali. Nah, foto tersebut sebenarnya kalau kita gambarkan itu sama keadaannya dengan Abu yang Muhyiddin dengan Abu kalau misalnya hari itu ada orang mengambil foto. Jadi mereka asik berdua, mereka intim berdua, mereka membahas kitab berdua. Nah, jadi itulah yang menempel di kepala saya dari cerita Umi tersebut. Kemudian saya tidak mau mengganggu Abu lama-lama. Kemudian Umi masih belum berikan izin saya untuk pulang. Tetap saya disuruh makan dulu. Lepas makan, kemudian saya udah nggak enak karena mungkin sudah terlalu lama di rumah. Saya minta izin sama Umi, saya cium tangannya, saya minta izin sama Abu. Saya cium tangannya, dan alhamdulillah saya boleh juga mencium kepala Abu. Jadi Abu Daud Unibung itu ada perasaan spesial di dalam hati kami. Begitu. Kita doakan semoga Abu dilapangkan kuburnya, diberikan seluruh amalan pahalanya, ya. Semoga Abu di sana bisa mendoakan juga kepada kita, dan kita akan minta syafaat Abu nanti di hari akhir. Alhamdulillah, insya Allah
Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah kita di makam Ayah Matang Perlah. Saya selama ini dengan Ayah Matang Perlah ya cukup dekatlah hubungan gitu ya. Kenapa saya panggil beliau Ayah beda dengan abu yang lain? Pertama karena diizinkan oleh beliau, alasannya hari itu adalah beliau adalah mursyid tarekat yang terakhir yang diangkat oleh ayah saya. Jadi ayah saya itu terakhir mengangkat mursyid tarikatnya adalah Ayah Matang Perlah. Hari itu di depan masyarakat ramai di sini dibaiat oleh ayah saya. Jadi beliau adalah mursyid yang terbuka. Beliau adalah mursyid yang terbuka. Beliau adalah mursyid yang kemana saja itu dihormati oleh mursyid lainnya. Jadi kami baru saja pulang dari Abu Dhabi semalam. Abu Dhabi itu adalah murid daripada Ayah Matang Perlah dari jalur tarikat. Sebenarnya mengangkat Abu Dhabi itu adalah Abai Jamal. Tapi Abai Jamal hari itu berhalangan sehingga minta tolong supaya Ayah Matang Perlah yang menggantikan. Ya alhamdulillah kita hari ini sudah kemari. Beliau cukup ma'ruf namanya. Kita di pesantren beliau Darus Saadah namanya. Ayah Matang Perlah saya rasa nggak perlu ceritakan lagi. Saya rasa sudah banyak orang yang tahu ya kedekatan beliau juga dengan saya di Malaysia dulu, waktu di Banda Aceh begitu. Banyak kisahnya. Jadi Ayah Matang Perlah ya salah satu kisahnya hari itu di rumah kami ada bocor. Tapi beliau bilang waktu saya mau panggil tukang untuk memperbaiki bocor itu, beliau bilang nggak perlu diperbaiki, biarkan aja, kan itu rezeki katanya. Nggak apa-apa, bocor itu kan rezeki buat kita. Kemudian beliau pun juga hari itu datang ke rumah saya di Malaysia, kemudian langsung duduk di bawah. Gitu. Kenapa di bawah? Saya sebelum beliau datang itu saya bilang, sebelum beliau duduk itu saya bilang, Ayah, ini Abuya tidur di sini, begitu. Nah ini ruang tamu, Abuya tidur di sini di kursi ini, gitu. Oh begitu, iya katanya. Udah Ayah langsung ngambil tempat duduk di bawah terus. Ya, saya bilang, Ayah duduk aja di atas, kenapa? Nggak masalah kan? Udah nggak ada siapa-siapa nih di rumahnya Abuya, Ayah. Nggak boleh gitulah. Saya kan dengan Abuya seperti apa? Abuya kan masih ada, dia bilang gitu. Nah, Abuya kan masih ada, dia bilang gitu. Ya saya duduklah saya di bawah, dia bilang gitu. Walaupun Abuya sebenarnya udah meninggal hari itu. Jadi dari sisi adabnya luar biasa lah. Itu aja bisa saya ceritakan dulu hari ini ya. Karena pasti kita mau melanjutkan ke pesantren Abu Matang Kuli. Baik, terima kasih. Dengan ilmu kita capai ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di depan makam Abu Matangkuli Abu Hanafi, Abu Matangkeh kita kenal begitu. Abu Matangkeh di Matangkuli hari ini pesantrennya dipimpin oleh anaknya yang ke-9 namanya Tengku Yasir, sahabat saya juga, dan pesantren satu lagi dipimpin oleh Abi Sirajuddin. Sentuhannya dengan Abu Matangkeh hari itu saya teringat ketika saya mengadakan haul Abuya Muhyiddin Wali dan haul Abuya Muda Wali di rumah kami di Lampenerut hari itu. Abu Matangkeh datang dia dengan Tengku Yasir. Jadi dalam kepala saya pikirkan itu, saya ingin bertanya udah lama, saya ingin bertanya sama Abu Matangkeh. Apa Abu Matangkeh ini pernah belajar langsung dengan Abuya Muda Wali maksudnya, ataukah hanya ikut dalam pengajian umum gitu. Jadi sore itu tiba-tiba berhenti L300 depan rumah saya. Ternyata Abu Matangkeh muncul, alhamdulillah kami senang sekali. Ternyata Abu Matangkeh muncul dengan L300 dengan anaknya berdua. Kemudian dengan tongkat Abu Matangkeh masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam kata kami semua. Kemudian Abu Matangkeh masuk ke dalam ruang keluarga mencari kursi ingin duduk. Tetapi sebelum beliau duduk, ya dalam keadaan begini hari itu. Jadi beliau datang dengan tongkat, kemudian beliau ingin duduk. Sebelum beliau sampai ke tempat duduk itu beliau sudah menjawab dulu pertanyaan saya. Apa dibilang Abu Matangkeh? Saya 3 tahun belajar langsung dengan Abuya Muda Wali. Itu katanya. Itulah yang ingin saya tanyakan sebelumnya. Gitu. Jadi dalam kepala saya ini Abu Matangkeh sempat belajar langsung nggak ya dengan Abuya, atau ikut dalam pengajian umum aja. Jadi beliau cari tempat duduk, kemudian sebelum beliau duduk, itu yang beliau katakan duluan. Saya belajar langsung dengan Abu Muda Wali 3 tahun sampai beliau duduk. 3 tahun saya belajar langsung dengan Abu Muda Wali. Itu jawaban itu pertanyaan dalam kepala saya sudah langsung dijawab oleh Abu Matangkeh. Berkesan sekali saya. Kemudian beliau melanjutkan, ya, saya memang ikuti pengajian tersebut dan memang saya 3 tahun belajar dengan Abu Muda Wali. Itulah yang saya dapatkan kesannya tentang Abu Matangkeh hari itu. Kemudian dalam haul berikutnya datang lagi Abu Matangkeh, haul berikutnya lagi datang lagi beliau ke rumah. Jadi hubungan saya dengan Dayah Nurus Salam ini, dengan Tengku Yasir, dengan Abu Matangkeh, dengan Abi Sirajuddin cukup intens, dan kami berkali-kali juga membalas kunjungan beliau dengan datang ke pesantren beliau yang jauh di dalam sana. Dulu pertama kali kami datang tuh yang ada cuma jembatan kayu saja menuju kemari. Jadi kami parkir mobil di depan jembatan kayu itu, kemudian kami berjalan sedikit demi sedikit sampai ke pesantren. Alhamdulillah kurang lebih 3 tahun kemudian udah ada jembatan baru dibangun. Jadi
jembatan baru dibangun itu kemudian gitu. Nah kemudian kami datang lagi ke Abu Matangke, jadi orang-orang yang pertama-tama kali kami beritahukan mengenai berpulangnya Abu Ya Muhyiddin Wali Keramatullah, salah seorangnya adalah Abu Matangke, Abu Matang Pelak, dan Abu Tumin. Saya ingat sekali hari itu. Jadi kami pulang ke Aceh kembali, kami berjumpa dengan Abu Matang Pelak, kami berjumpa dengan Abu Matangke, yang terakhir kami berjumpa dengan Abu Tumin. Gitu. Jadi kenapa? Karena mereka ulama-ulama tua yang memang asli didikan daripada Abu Ya Muda Wali dan didikan daripada pesantren Darussalam Labuan Aja Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan kepada kami semua, semoga ini bukan menjadi perjalanan yang terakhir bagi kami dalam mengunjungi makam-makam para ulama yang ada di Aceh. Ini adalah perjalanannya sudah keberapa kali sebenarnya, karena perjalanan seperti ini sering saya lakukan sejak saya masih kecil-kecil dulu dengan ayah saya. Dibawa saya ke makam Sultan Maulana Malik Abdul Aziz Shah, dibawa saya sampai saya ke makam daripada Idrus makam Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, dibawa ayah saya sampai ke makam banyak sekali makam hari itu kami kunjungi dengan ayah saya waktu saya masih kecil-kecil dulu. Jadi kemudian saya ulang lagi perjalanan ini kurang lebih 15 atau 20 tahun yang lalu, dan sekarang saya ulang lagi perjalanan ziarah ini karena memang ada kerinduan di dalam hati kami akan ulama-ulama abu-abu yang selalu menerima kami dengan rasa kasih sayangnya, dengan mahabbahnya mereka kepada kami. Alhamdulillah, doakan kami selalu bisa melanjutkan perjalanan ini, dan jika misalnya ada makam-makam yang terlewati kami mohon maaf, dan mungkin bisa ditaruh di dalam kolom komentar makam-makam mana lagi harus kami kunjungi di Aceh ini. Insya Allah kami akan datangi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ilmu kita capai ridha Allah.